Shalom, selamat pagi. Salam sehat selalu. Luar biasa, hari ini kita boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan keadaan tubuh yang diberkati kembali ya. Dan di pagi hari ini ada satu kesegaran yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari menyembah Dia. Maka ada satu sukacita yang luar biasa mengalir kembali dalam kehidupan kita untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan, saya ingin bagikan satu kebenaran firman yang kiranya dapat menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini. Ya, saya percaya bahwa tidak ada satupun orang di dalam dunia ini tidak melewati masalah. Dan setiap orang pasti ada dalam masalah. Tapi tentunya setiap orang akan punya masalah yang berbeda-beda. Masalahnya masing-masing ya. Karena tidak mungkin setiap orang itu punya masalah yang sama. Pasti ada masalah yang berbeda-beda. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa dalam pernyataan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang lemah? Kenapa Tuhan Yesus begitu memperhatikan orang-orang yang ada dalam beban berat? Karena dia juga pernah mengalami hal yang sama. Karena dia merasakan bagaimana menjadi manusia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Kemudian turun menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Jadi dia pun mengalami hal yang sama seperti manusia. Dia menderita. Dia pernah rasa lapar. Dia rasa haus. Ya, dia juga mengalami rasa kesedihan. Jadi dia betul-betul merasakan apa yang dialami oleh manusia. Nah, kita lihat kenapa dia berkata bahwa marilah kepadaku yang lemah, letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak memberikan kepada kita jawaban. Dalam firman Tuhan ini tidak dijanjikan sebuah jawaban. Tidak dijanjikan bahwa masalahmu langsung diselesaikan. Tapi yang jelas dikatakan, marilah datang kepadaku yang lemah, letih dan lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang Tuhan janjikan di sini adalah memberi kelegaan. Ketika kita lega, maka itulah janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa dikatakan kelegaan? Sedang kasih dalam Tuhan, kita bisa alami itu ketika kita datang kepada Tuhan. Kata kelegaan itu akan kita rasakan, akan kita alami saat kita datang kepada Tuhan. Ya, kita ada dalam satu beban yang begitu berat, kemudian kita tidak sanggup lagi memikul beban itu. Kita merasa depresi, kita merasa tertekan, kita tidak tahu mau berbuat apa. Maka hari ini datang sebuah kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan yang berbeban berat. Artinya Tuhan mengajak saudara dan saya untuk datang kepadanya. Kemana? Kemana saudara? Hari Minggu kita tentunya beribadah. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini datang kepadaku adalah di rumahmu tentunya ada tempat kosong, ada kamar kosong, atau ada kamarmu sendiri. Ya. Alkitab juga mengatakan ketika engkau datang kepada Tuhan, masuklah ke dalam pintu kamarmu dan tutuplah, kuncilah pintu itu. Dan masuk menghadap Bapa di sorga, berdoa kepadanya. Artinya kita datang kepada Tuhan, ya, kita menyembah Dia. Kita menyerahkan total segala persoalan kita kepada Tuhan. Kita menyembahnya.
kita memuji Dia, kita masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan, kita masuk dalam doa, kita menyembah Dia dalam doa. Dan saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia, kita menaikkan pujian penyembahan, kita menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan, kita menangis di hadapan hadirat Allah, kita boleh alami damai sejahtera, kita boleh alami sukacita. Maka janji Tuhan tentang aku memberi kelegaan kepadamu, itu akan diberikan di saat kita berdoa dan menyembah Tuhan. Berdoalah sampai engkau menemukan kelegaan. Berdoalah sampai engkau merasakan ketenangan ketika engkau berdoa dan mengalami ketenangan, mengalami kelegaan itu. Ketika engkau alami kelegaan, maka janji Tuhan itu sesungguhnya telah terjadi kepadamu. Tuhan tidak berjanji memberikan jawaban daripada persoalanmu, tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan. Ketika kita lega, saudara alami sukacita yang berlimpah-limpah saat berdoa. Saudara alami damai sejahtera saat berdoa. Itulah jawaban. Memang ketika kita berdoa, kita lega, masalahnya masih ada. Persoalannya masih ada. Setelah kita membuka mata, kita buka kamar, kita lihat masalahnya masih ada. Tapi apa bedanya dengan yang sebelum kita berdoa? Bedanya adalah kita lega. Plong. Seperti ada sesuatu yang terlepas. Gitu. Plus. Langsung cus. Lepas. Ketika lepas, beban itu terlepas saat kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur, menaikkan pujian, ada satu kelepasan daripada persoalan itu. Itulah janji Tuhan. Sementara terjadi pada kita. Yang Dia berikan kepada kita kelegaan dulu. Kelegaan itu, kalau saya mau katakan adalah metrai Allah. Perjanjian Allah. Ya, kelegaan itu adalah satu tanda bahwa persoalanmu telah diselesaikan. Ketika kita berdoa dan alami kelegaan, kelegaan itu adalah tanda bahwa jawaban itu telah terjadi padamu. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, bukan semata-mata untuk mendapatkan jawaban, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Datanglah kepadanya dengan kasih, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita merindukan kasih Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini jadi kekuatan bagi kita di pagi hari ini. Datanglah ke hadirat Tuhan. Jangan biarkan kamarmu kosong, tapi jadikan kamarmu tempat menyembah Tuhan. Jadikan ruangan di rumahmu ada ruangan yang tersedia untuk menyembah Dia. Puji Tuhan.